Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di podcast Al-Fatah, podcast pembuka ilmu, pembuka hati, dan pembuka tali silaturahim. Nah, alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di malam hari ini kita kembali berjumpa dengan tamu yang berbeda. Tentunya alhamdulillah salah satu bagian dari jemaah Masjid Jami Al-Fatah. Alhamdulillah di sini ada Bang Ade. Bang Ade dan juga ada Bang Moko ya namanya ya, Bang Moko. Waalaikumsalam. Mic-nya dipegang boleh nggak kedengeran soalnya? Ya, maaf Ustaz. Nah iya. Agak biasa megang mic tapi Memang kalau itu biar kedengeran aja mic-nya gitu. Nah oke, baiklah Bang Ade sama Bang Gusti. Di malam hari ini kita bisa berjumpa dengan para pemirsa nih di podcast Al-Fatah. Jadi alhamdulillah nih Bang Ade sama Bang Moko kita udah belajar buat bikin podcast. Jadi podcast ini ya kita ngobrol-ngobrol ringan lah gitu kan, biasa gitu kan, gimana Siap, tentang insyaallah. Ramadan ini, gimana tentang kegiatan Masjid Jami Al-Fatah. Kalau misalnya Bang Ade sendiri gimana Ramadan kali ini? Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar, sehat dari Alhamdulillah. hari pertama sampai sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Bang Moko gimana Ramadannya? alhamdulillah sama Ustadz lancar. Lancar ya? Alhamdulillah. Karena ya memang Ramadan kali ini agak sedikit lebih teduh ya. Iya, Sering hujan. cuacanya alhamdulillah. Masya Allah, jadi nggak terlalu aus. Memang yang paling berat rata-rata ausnya itu ya kalau misalnya Rasa setiap aus puasa emang itu. kalau puasa itu Ustaz. Jadi alhamdulillah dengan kita sedikit sejuk ini, hujan terus, kita jadi lebih lancar lah Ya, puasanya gitu. alhamdulillah. Tinggal yang agak beratnya ini kita ngelola hawa nafsu ya. Ya betul. Betul Ustadz. Apalagi Soalnya dari cuaca dingin ya. Jadi kita. Apalagi cuaca apa ya, dari mata ya. Iya benar. Iya. Betul. Mata dengan adanya sosial media gitu. Ya betul Iya, betul betul, betul. Kita lihat ya, itulah istighfarnya kita banyak-banyak. Nah, Bang Ade dan Bang Moko, hari ini kita akan bahas tentang ibadah di bulan suci Ramadan selain puasa dan juga diwajibkan, yaitu zakat ya. Iya, zakat. Jadi karena kan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Betul Dad. Rukun Islam yang 5 kan, ada syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah terakhir baru pergi haji. Bahwa kalau misalnya orang yang nggak menunaikan zakat, maka perlu ditanya keislamannya. Maka dikhawatirkan keislamannya. Bahkan dahulu setelah Rasulullah SAW wafat, itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu banyak orang-orang yang menyuruhkan nggak mau bayar zakat. Oh iya. Iya. Jadi dia nggak mau bayar zakat, sholat masih mau, iman masih, terus puasa masih, tapi dia nggak mau bayar zakat gitu. Kenapa tuh Ustaz alasannya? Karena ya mungkin namanya manusia gitu kan, ada yang ngerasa lebih cinta kepada dunianya, Oh iya. cinta iya. kepada hartanya, merasa harta itu hasil jerih payah kita Takut gitu. berkurang kalau ngeluarin zakat. Betul, takut berkurang gitu kan, mengeluarkan zakatnya. Padahal ya memang ada hak saudara-saudara kita Iya, daripada iya. harta kita gitu kan. Nah lalu di zaman Sayyidina Abu Bakar tadi, ketika ada kelompok yang tidak ingin membayar zakat, maka diperangin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal masih memang saudara muslim, masih beriman, tapi karena tidak mau membayar zakat, karena tidak mengindahkan rukun Islam, akhirnya diperangin agar kembali lagi, bukan supaya hilang gitu ya. Iya iya. Diperangin agar kembali lagi ingin menunaikan zakat. Ya, jadi zakatnya tentunya kita perlu tahu, di bulan suci Ramadan kita wajib menunaikan zakat fitrah. Tuh, nah ini zakat fitrah jadi satu hal yang wajib ditunaikan di bulan suci Ramadan. Nah, dari zakat sendiri kan ada dua bagian. Ada zakat fitrah, juga ada dari zakat mal. Kalau zakat fitrah, Om Ade tahu, Bang Ade tahunya apa ya kira-kira tentang zakat fitrah? Zakat fitrah itu setahu saya zakat yang dikeluarkan Zakat yang dikeluarkan? yang di setiap menjelang Idul Fitri ya. Ya, di awal dari bulan suci Ramadan. Ramadan. Mm-mm. Seperti itu. Ya, jadi emang zakat fitrah ini itu sudah boleh dan bisa dikeluarkan dari awal bulan suci Ramadan. Itu sudah boleh dari awal. Udah boleh dari awal. Waktunya ada yang boleh, ada yang disukai, dan ada juga yang dimakruhkan. Ini pembagian waktunya. Oh gitu. Iya, jadi kalau boleh itu ya dari awal bulan suci. Masuk nih dari sekarang nih udah boleh gitu kan buat zakat fitrah. Disukai lagi menjelang Idul Fitri. Nah, kenapa menjelang Idul Fitri? Karena kan kita nggak tahu ada apakah nanti misalnya awal Ramadan dia orangnya mampu gitu kan, kaya awal Ramadan sehingga dia bisa bayar zakat, tapi ternyata di akhir
terjadi musibah misalnya, rumahnya entah kebakaran gitu kan, Iya, iya. atau misalnya tiba-tiba usahanya jadi bangkrut gitu kan, sehingga zakat fitrah yang ditunaikan ya bisa balik lagi ke dia gitu kan, itu yang dikhawatirkan. Makanya ketika di akhir disunahkan di akhir-akhir, kita menandakan kita mampu, kita di bulan Ramadan ini mampu bisa menghadapi Lebaran nanti gitu kan, karena kan khawatirnya nanti ada orang-orang yang nggak bisa menikmati Lebaran gitu kan, Lebaran masih dalam keadaan lapar. Nah ini yang khawatirnya gitu dari adanya zakat fitrah ini. Nah selain zakat fitrah ada juga yang namanya zakat mal. Mungkin Bang Moko tahu zakat mal? Zakat mal lebih ke hartanya ya. Iya, lebih ke Seperti itu hartanya. Betul. Jadi kalau zakat fitrah itu kita di bulan suci Ramadan, zakat mal ini itu zakat dari harta kita yang kita miliki. Nah, terkadang juga dari hasil info dari Basnas, masih sedikit orang Indonesia yang paham tentang zakat mal. Taunya tentang zakat fitrah doang gitu kan. Karena zakat fitrah kan udah jelas gitu di bulan suci Ramadan. Zakat mal masih sedikit atau sebagian saja orang yang sudah paham dan udah mulai peduli buat menaikkan zakat mal. Mungkin Itu perhitungannya juga kali Ustaz. bisa jadi karena Cara, masalah cara menghitungnya cara mereka mungkin menghitungnya masih mungkin masih belum paham ya. ya, atau misalnya khawatir merasa dia belum masuk ukuran wajib Iya, buat zakat gitu kan. Tapi padahal kalau misalnya ukuran wajib ya berarti dia harus wajib. Tapi kalau misalnya gimana kalau misalnya dia nggak belum nyampe ukuran ya nggak apa-apa buat bayar zakatnya gitu kan. Kayak misalnya ada orang wajib puasa itu kan kalau udah balik gitu kan. Iya. Ada orang yang nggak berpuasa umur 7 tahun gimana? Ya sah aja, dapat pahala juga gitu kan. Sama kayak tadi hukumnya zakat mal, walaupun misalnya di belum wajib, belum sampai nisabnya, tapi kalau emang dia ngerasa sebagai salah satu dari rukun Islam gitu kan, senantiasa mengeluarkan zakatnya semampunya dia, atau biasanya kalau misalnya kebanyakan sekarang udah zakat profesi ya. Zakat profesi kan berarti kan ada pekerjaan. Kalau misalnya zakat pertanian kan hasil pertaniannya dihitung 1 tahun. Kalau misalnya zakat profesi kan misalnya dia sebulan boleh dibayarkan tiap bulan, boleh dibayarkan setahun sekali gitu. Nah itu kalau zakat mal. Setiap bulan berarti misalnya berapa? 2,5% biasanya dari Basnas. 2,5% dari penghasilannya. Misalnya penghasilan Om Adi 10 juta. Amin. Amin. 20 katanya Tat. 20 ya, 20, tambah lagi. 0,5. Tanggal 20 udah koma. Nah, misalnya tadi penghasilannya 10 juta. 2,5%-nya berapa? 250.000. Jauh dong ya kan? 10 juta sama 250.000 ya. 2,5 juta Tat. Enggak, itu 25% kalau udah setengah juta. Nah, jadi cuma 2,5% doang gitu kan. Nah, itu baru yang wajib ditunaikan. Boleh setiap bulan jadi ngeluarin 250.000 bisa masuk melalui lembaga zakat yang ada di masjid kah misalnya, atau misalnya lembaga zakat yang sudah tersertifikasi gitu kan Basnas, nah itu boleh dikeluarkan bahasanya 2,5%-nya. Atau misalnya mau disatuin nih 1 tahun gitu kan, hitungannya di bulan Ramadan gitu. Berarti nanti bulan Ramadan tinggal dihitung 2,5%-nya 250 dikali 12 gitu. Nah itu 12 bulan yang dikeluarkan dalam waktu 1 tahun. Nah seperti itu sih. Memang kan nisabnya itu kan ukurannya kan kalau nggak salah berapa gram emas gitu penghasilannya. Tapi kalau misalnya ternyata kita penghasilan cuma ada 1 juta gitu kan, ya berarti 25.000 buat zakat fitrahnya semampu kita gitu kan, untuk menunaikan rukun Islam kita yang keempat gitu. Nah itu sih yang masih jarang orang paham tentang zakat mal tersebut kadang-kadang gitu. Nah, Boleh bertanya Ustaz? boleh. Iya. Kira-kira untuk zakat Pak Ustaz, kita Iya. kan menjelang Idul Fitri Pak Ustaz. Mm-mm. Siapa aja sih ya kira-kira yang menerima Menerima zakat, gitu zakatnya kan? gitu ya. Ya. Nah jadi di sini untuk orang yang menerima zakat itu udah diatur dalam Quran. Ada 8 asnaf. Sebentar. Dalil. Ada dari 8 asnaf atau 8 orang yang wajib menerima, yang harus menerima zakat fitrah atau zakat mal. Nah itu dalam Quran surah apa nih? At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa banis sabil fadatan minallah wa wallahu alimun hakim. Jadi ada 8. Yang pertama apa? Fakir, orang yang fakir. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang miskin. Nah, terus apa bedanya apa orang fakir sama orang yang miskin? Ya bedanya apa tuh? Bedanya apa? Nah, Bedanya apa? Karena suka digabungin tuh kata-kata. Iya, fakir miskin. Miskin. Iya. Iya. Miskin. Apa tuh Ustaz? Coba. jadi kalau orang yang fakir
itu dia punya pekerjaan, tapi hasil dari pekerjaannya ini nggak bisa memenuhi kehidupan dia sehari-hari. Oh begitu ya. Itu ya, fakir. Fakir itu ya. Mereka itu punya penghasilan, tapi Mm-mm. penghasilannya tidak mencukupi Tidak kebutuhan dia mencukupi sehari-hari. kebutuhan Oh. sehari-hari. Oh, seperti Itu. itu. Jadi misalnya dia kerja dapatnya 10.000, ternyata kebutuhannya 20.000 gitu kan Iya. kan Oh, kurang. Nah, ini namanya iya, 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 fakir. Kalau miskin, dia ada pekerjaan, dia punya penghasilan dan Pas-pasan. Pas-pasan. Kalau miskin itu pas-pasan. pas-pasan itu kalau miskin gitu kan. Jadi ya kalau misalnya itu namanya miskin. Jadi ada fakir, ada miskin. Jadi lebih parah ke lebih paling bawahnya fakir gitu kan. Berarti Yang ada bawahnya penghasilan. fakir ya. Kemudian miskin, kemudian yang boleh menerima zakat ada amil. Jadi amil orang yang mengurus daripada kegiatan zakat ini gitu kan, dia boleh menerima zakat dengan ukuran yang disesuaikan. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Meskipun ya walaupun dia masuk ke agama Islam, misalnya dia dalam keadaan kaya atau mampu gitu kan, maka dia masih boleh menerima zakat. Karena masih dalam urutan mu'alaf gitu, masih dalam Iya. masuk 8 asnaf. Kemudian selanjutnya yaitu ada hamba sahaya. Karena kan hamba sahaya kan sekarang udah nggak ada, Iya. udah berkurang jadi asnafnya. Kemudian atau orang yang berhutang. Juga orang yang berhutang juga boleh menerima zakat. Tapi hati-hati, orang yang berhutang bukan berarti pay later beli iPhone ya. Iya, maksudnya kan itu kalau yang berhutang itu gimana tuh Ustadz? Berhutangnya untuk apa? Ya. Khawatirnya gitu kan, saya berhutang gitu kan, pay later saya banyak gitu nanti buat beli iPhone. Nah, itu nggak termasuk orang yang boleh menerima zakat. Mungkin dia orang yang punya hutang ini untuk kebutuhan sehari-hari, yang tadi yang fakir tadi gitu kan, penghasilannya tersedikit gitu kan, akhirnya dia buat kebutuhan sehari-hari, misalnya buat beli beras kah atau buat beli makanan. Nah, itu yang bisa boleh menerima zakat. Berarti bisa jadi fakir itu mendekati gorimin. Iya, bisa jadi orang Jadi yang dia fakir bisa juga gorimin. dua kategori ya. Nah, itu boleh buat menerima zakat. Bahkan Hmm. ya kita jenguklah tetangga-tetangga kita gitu kan. Iya. Saya tetangga-tetangga kita ternyata emang orangnya udah fakir juga gorim gitu kan. Gorimnya karena kebutuhan dia sehari-hari gitu kan. Bukan berarti orang yang, karena kan hampir setiap orang punya utang ya. Tapi kan ya Iya. ada utang yang buat bisnisnya Utang misalnya. untuk apa dulu? Iya. Atau misalnya lagi ngembangin bisnisnya minjem ke bank gitu kan, ya itu nggak termasuk gorim. Nah, seperti itu. Ini masih bahas tentang orang yang terima zakat ya. Terus yang ketujuh, orang yang fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tadi dia dalam dakwah, atau misalnya ketika dalam perperangan, atau misalnya dia sedang dalam menuntut ilmu dalam pembelajaran gitu. Nah, itu juga boleh menerima zakat karena dalam bentuk fisabilillah. Karena kan juga dalilnya orang yang berilmu dalam fisabilillah. Jadi itu boleh menerima zakat. Dan yang terakhir itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan, musafir yang kehabisan biaya, itu boleh menerima zakat atau boleh meminta haknya kepada lembaga zakat. Tapi perjalanannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya Itu boleh. traveling Ya. kehabisan. Gak bisa beda lagi gitu kan. Soalnya dia mau healing. Mau healing touring ke Jogja gitu misalnya kan. Bali gitu ya Tat ya. Ke Bali. Pernah ke Bali? Oh, belum. Jangan minta zakat ya. Nah, beda ya Ibnu Sabilnya. Kalau misalnya emang dia betul-betul perlu gitu kan buat kehabisan dalam perjalanan ketaatan kepada Allah SWT, maka dia boleh diberikan. Contohnya, misalnya orang pengen berangkat haji gitu kan. Karena dulu kan masih ketika zaman Nabi ke zaman dulu kan haji kan nggak 40 hari kayak sekarang gitu kan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun perjalanannya. Nah, ini maka boleh menerima zakat seperti itu, atau misalnya dalam ketaatan yang lain kepada Allah SWT. Nah, jadi itu 8 golongan yang boleh menerima zakat. Boleh satu pertanyaan Ustaz. Boleh gimana? Boleh nggak apabila kita atau ada yang berzakat kepada orang tua? Karena sebagian ada yang seperti itu. Iya. Balik lagi ke sini. Kalau misalnya memang orang tuanya fakir, maka boleh menzakatkan kepada orang tuanya. Kalau misalnya betul-betul fakir. Bahkan lebih dicintai dengan yang terdekatnya terlebih dahulu. Kerabat terdekat terlebih dahulu. Tapi kita pastikan dulu memang dia betul-betul fakir tadi atau miskin ya. Fakir yang punya pencaharian, punya pekerjaan tapi nggak mencukupi atau pas gitu kan. Ternyata misalnya orang tua kita gitu ya kan, nggak ada pekerjaan, sudah sepuh gitu kan,
kemudian kita niatkan untuk zakat, kita bantu gitu kan menunaikan zakat kita, baik itu tadi misalnya zakat mal atau zakat fitrah gitu kan, maka diperbolehkan. Yang penting masih termasuk dalam Boleh, ya. 8 astaf ini Ya, gitu. ya, ya, Atau betul. miskin juga tadi termasuk gitu kan, maka diperbolehkan pada orang tua. Walaupun misalnya orang terdekat kita atau misalnya tetangga kita, adik kita misalnya kan, karena ya tadi fakir dan miskin, dalam rangka membersihkan harta kita gitu, boleh sebenarnya. Yang penting termasuk dalam 8 astaf ini tuh. Nah beda lagi kalau misalnya terkadang juga ramai juga gitu kan, ada orang yang memberikan zakat ke janda misalnya gitu kan. Nah kalau misalnya memang kalau misalnya jandanya ini namanya perempuan ya gitu kan, ditinggalin suaminya gitu kan, punya anak banyak, kalau misalnya ternyata memang betul-betul membutuhkan, ya tadi kembali lagi fakir dan miskin gak ada yang membantu, maka boleh menerima zakat. Tapi kalau misalnya ternyata janda punya kontrakan banyak, Nah, gitu kan. tuh. Soalnya dari dulu tuh trennya Ah, janda-janda. Janda. memang sama ini gitu kan, ketika memang beberapa Duda-duda gitu ya. dulu mah masih bisa usaha ya. Kalau misalnya ya, beberapa kali juga saya menyalurkan gitu kan ke anak-anak yang yatim. Otomatis kan yatim kan ketinggalkan ayahnya dan ibunya adalah seorang janda. Kita kan sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, tanya-tanya gimana kesehariannya gitu kan. Ya ada yang kerja cuma jadi setrikaan gitu, bukan setrikaan ya, jadi buruh setrika maksudnya. Saya pikir ibunya jadi setrikaan gitu. Kira istrika diurusin gitu. Nah ya jadi buruh setrika gitu kan, penghasilannya berapa setiap hari gitu kan, Iya, iya. buat anaknya berapa. Nah Iya. itu kan berarti kan jatuhnya fakir dan miskin yang bisa kita bantu gitu. Atau misalnya ada yang kerjaannya ya cuma pegawai biasa gitu kan, atau misalnya di toko, nah itu kan yang janda-janda yang perlu kita bantu gitu kan. Kalau misalnya jandanya ternyata ditinggalin sama suaminya kontrakan yang banyak, atau misalnya ada tokonya ya mungkin yang nggak termasuk dalam 8 astap ini gitu. Siap Kan Ustaz. kategori Iya, Ya. jadi paham kan kita jadinya nih, jadi paham Ustaz. Nambah Iya. ilmu jadi. Nambah ilmu kita, Ustaz. Alhamdulillah. Terus tanya lagi kita Ustaz boleh? Oh, boleh gimana? Gini Ustaz. Kita tuh sering dengar istilah zakat itu jemput bola Ustaz. Hmm. Jemput bola. Itu Iya. jemput bola itu maksudnya gimana sih Ustaz dalam membayar zakat gitu? Nah, karena kan ya salah satu program Masjid Jami Al-Fatah juga kita akan mengadakan program jemput zakat nih. Bekerja sama dengan Karang Taruna sekitar, terus juga kita juga dari masjid. Supaya apa dijemput? Karena kan ya kita nggak tahu kalau misalnya nanti orangnya entah dia dengan kesibukannya gitu kan. Ada orang yang apalagi kan di bulan puasa nih, ada orang yang kerja gitu kan. Iya. Bantu Ustaz. Iklan. Ntar dulu. Ada orang yang mungkin kerja gitu kan, Senin sampai Sabtu. Pagi berangkat kerja, pulang sore. Malam capek istirahat gitu Bener kan. Ustaz, capek. Sabtu hari Minggunya mau istirahat. Nggak sempet kan buat Nggak bayar sempet, zakat. betul, Dat, betul. Misal, bolehlah kita yang jemput. Ya, memudahkan. mereka Memudahkan gitu. Kita tinggal kasih nomor teleponnya kita nomor berapa gitu kan. Mau jemput jam berapa buat berapa orang, tinggal kita Oh. datangin ke rumahnya. Oh gitu. Kita bisa bantu baca niat di rumahnya juga, biar kita dampingin baca niatnya gitu kan. Terus kita kasih tahu juga kita akan salurkan kemana supaya yakin gitu, oh zakat kita telah ditunaikan gitu kan. Zakat kita udah pas porsinya, pas tempat penyalurannya, jadi nggak ragu lagi. Nah itu sih maksud dari program jemput zakat. Oh, jemput zakat itu ya Tat ya. Nah, kalau misalnya Tat kebetulan dia lagi di luar kota Tat. Di luar kota nih orang tuanya nih, ya kan? Terus saya hubungin Ustadz Uji nih. Ustadz Uji, Uji gitu kan. Anda mau bayar zakat nih gitu kan. Cuma Anda lagi di Bali. Walaupun dia baru ke Bali kan Tadi misalnya katanya gitu. belum ke Bali. Ini baru. Iya kan? Eh. Nah, bisa nggak tuh Pak Ustadz? Di orang tuanya di Bali, cuman dia mau bayar Zakat di sini. ya jemput bola, jemput zakat ya, Iya. istilahnya gitu. Bisa nggak tuh Pak Nah, Ustadz? ini Ustaz apa? Zakat online. Zakat Nah, online. zakat Jadi online. misalnya kita via transfer. Ya betul Ustadz. Karena kita tujuannya misalnya kita dari luar kota. Ya Karena kita mukim di sini ya, Iya. tinggal di sini. Kita mau bayar zakat di Al-Fatah aja deh. betul ya. Tempat tinggal kita. Bisa nggak itu online? Bisa diperbolehkan gitu kan. Diperbolehkan zakat melalui online, zakat melalui transfer itu diperbolehkan. Karena ya namanya zakat kan yang penting ada niatnya, niat dari dirinya sendiri. Kemudian zakatnya dikeluarkan dan diterima oleh orang yang 8 asnaf tadi. Maka diperbolehkan misalnya zakat jauh gitu kan, mau zakat lewat transfer gitu. Telepon dulu, Iya. niatnya dibantu lewat telepon gitu. Kemudian uangnya lewat transfer. Boleh.
bisa diterima zakat tersebut gitu dan Boleh sah. ya? Sah ya. Sah zakatnya, yang penting sama amil zakatnya ini amanah dan terpercaya serta sudah yakin disalurkan kepada orang-orang yang tepat. Jadi nggak mesti harus ada akad Heeh. dengan bersalaman secara langsung tatap muka. Ya, nggak mesti perlu, gitu. nggak Nggak mesti kayak ya? nggak mesti kayak akad nikah, beda ya. Iya. Nah, Kalau akad nikah kan harus gitu kan, harus salaman, harus saksinya juga. Nah, kalau misalnya zakat fitrah enggak. Ya, Makanya oke. Untuk memudahkan ya. untuk memudahkan. siap Ustaz. Oke. Nah, juga zakat juga kadang-kadang kan juga ada yang lewat kayak misalnya e-commerce gitu kan, sering ya, dari jualan-jualan online sudah mulai Basnas masuk ke bagian Oh, iya sana benar, gitu benar. kan. Ada, Ustadz, ya, Ada gitu kan Basnas, ya. ketika misalnya kita buka shop mall gitu ya. Shop lihat aplikasi E-commerce, e-commerce gitu kan. e-commerce. Suka ada aplikasi yang biar zakat sekarang gitu kan, ngingetin gitu. Nah, itu juga untuk semakin banyak orang-orang dalam menunaikan zakat gitu. Karena ya efek zakat sebenarnya itu luar biasa. Kalau misalnya kemarin dikumpulkan dari bahasa sendiri beberapa kali donasi ke Palestina gitu kan, itu baru bersumber kebanyakan dari zakat fitrahnya doang. Zakat fitrah. Zakat fitrah doang. Dahsyatnya itu Dahsyat. zakat fitrah ya. Kebayang kalau misalnya orang-orang dari setiap muslim ini juga udah peduli buat zakat mal. Iya. Nah, walaupun ya sebesar semampunya dia gitu kan, sebisanya dia gitu. Kalau misalnya zakat mal bisa tertunaikan, maka insya Allah semua orang, nggak akan ada lagi orang fakir dan miskin gitu kan, karena terbantu dengan adanya zakat tadi, program zakat. Dan juga tinggal dari ambilnya ini bisa amanah gitu kan, terpercaya. Jangan sampai uang zakatnya ini cuma dibagiin ke 8 asnaf tapi amilnya doang. Katanya kan amil juga asnaf, ya tapi nggak amil semua gitu kan, Iya, benar. khawatirnya gitu karena dia Khawatir. merasa dirinya amil, ya betul 8 asnaf tapi ya nggak seperti itu juga gitu kan. Nah, ini yang pentingnya daripada amanah sebagai lembaga zakat dan juga kita sebagai orang yang diberikan rezeki sama Allah SWT siap untuk menunaikan hak tersebut gitu, kewajibannya. Terus ini Ustadz izin mengenai zakat mal atau dan zakat profesi ya. Ya. Itu ada batasannya, ukurannya nggak? Misalnya harus gaji sekian baru wajib keluar zakat. Ya. Dan juga profesi itu profesi apa aja dan cara ukurnya gimana ya? Nah, Penjelasannya itu Ustadz. Nah, untuk zakat profesi itu kan termasuk ke bagian zakat mal. Nah, kalau misalnya kita ketahui bahwa zakat mal itu harus ada nisabnya atau ukuran waktunya. Kalau misalnya zakat penghasilan itu yang wajibnya zakat yang ditunaikan itu adalah 2,5% yang ditunaikan. 2,5%. Ukuran yang ditunaikan. Lalu kalau misalnya yang wajib, maka dia bisa seukuran 85 gram emas per tahun. 85 gram emas per tahun. Jadi kalau misalnya gajinya dalam 1 tahun dikumpulin, itu bisa seharga 85 gram emas. Oh gitu. Ya. Setahun. Dalam 1 tahun kira-kira terkumpul seharga 85 gram emas. emas. Ya, berarti kalau misalnya kita hitung harga emas sekarang berapa ya? 1 juta. 1 juta misalnya. Ya. Kita ratain 1 juta. Maka kalau misalnya ada orang yang berpenghasilan dalam 1 tahun sampai ke angka 85 juta rupiah, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. 25%. Ya, berarti kalau misalnya 85 juta rupiah, satu bulannya berapa gajinya ya? 85 bagi 12. Nah, saat itu. Berapa nih? Skip aja ya. Soal hitung-hitungan. Boleh kita buka kalkulator dulu ya, kita hitung ya. 85 bagi 12. 7 juta. 7 juta. 7 juta atau Per tahun, Tat? per bulan. Oh, per bulan 7 juta harus 7 ngeluarin. juta atau 8 juta lah gitu kan, amannya gitu kan. 7 juta 8 juta Masuk. per bulan. Inti gajinya kan 20 juta. Amin dulu aja. Nah, misalnya gaji 7 sampai 8 juta, maka dia harus mengeluarkan zakat mal. Tadi 2,5%. Berarti Iya, kalau sebenarnya. misalnya 85 juta harga emas dalam 1 tahun dibagi 2 dikurang 2,5%, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2.125.000 dalam waktu 1 tahun. Itu lebih kurang lebih gitu kan, kalau misalnya 2,5%. 2.125.000. Nah, jadi 1 tahun ya, bukan 1 per tahun bulan. ya, 1 tahun ya. Nah, kalau misalnya per bulan berapa, kita mau ngeluarinnya 8 juta per bulan aja gitu kan, 88 juta dikurang 2,5%. Berarti gaji yang harus dikeluarkan adalah 200.000 Per bulan tuh, Tat. per bulan. Oh. Iya, kalau iya, misalnya iya, per iya. bulan 200.000. Kalau misalnya per tahun ya berarti kan 2.400.000 tadi kan, 2.400. Iya, benar, Kalau Tat. misalnya kita
pengen ngeluarin per bulan kah atau misalnya per tahun. Benar, benar. Ya itu sih kalau misalnya kita pengen ngeluarin zakat profesi. Terus gimana kalau misalnya gaji saya cuma 5 juta gitu kan? Iya. Ya nggak wajib, tapi ya kita memenuhi dong rukun Islam tadi gitu kan. Kalau untuk memenuhi rukun Islamnya silahkan. Silahkan. Mau gitu. gaji berapapun. Mau gaji berapapun diperbolehkan. diperbolehkan. Kayak tadi kayak rukun Islam misalnya puasa, walaupun dia belum balik, walaupun dia masih anak kecil gitu kan. Walaupun tidak masuk hukum wajib. Iya, tidak hukum wajib gitu kan. Tapi dia pengen menunaikan puasa, Ya. ya maka tetap dapat pahala gitu kan. Dalam rangka Iya, iya, belajar. Mudah-mudahan dengan kita gaji 5 juta istiqomah mengeluarkan zakat mal, Allah tambah Nambah lagi. lagi. Amin. 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 Bayarkan lagi rezeki kita. Amin ya robbal Dengan- alamin. Uji ngasih motivasi. Benar, keren emang. Jangan-jangan kenapa kita gajinya nggak naik-naik gitu kan, nggak bisa nyentuh ya kita zakatnya masih males Oh, misalnya, iya. bisa jadi Betul, gitu kan. Kena lagi kan? Saya juga belajar. Ya mudah-mudahan kita semua bisa belajar gitu Betul, kan. amin amin Tat. Mengikhlaskan harta yang kita usahakan Betul, Dan. kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Betul. nggak rugi gitu kan. Betul, Dan, Meskipun betul. kita belum sampai nisabnya, meskipun kita belum sampai ukuran zakatnya, wajib zakatnya, kalau misalnya kita udah tunaikan karena Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu jadi pahala buat kita juga gitu Amin, kan. amin. Nah, insya Allah kalau misalnya dari gaji kita 5 juta 2,5% ya berapa gitu Iya. kan. Insya Allah ya mudah-mudahan kita niatnya tadi zakat, niatnya kita keluarkan sebagai pembersih gitu kan. Pembersih. Dan insya Allah kita akan bersihkan dan diberkahkan sama Allah SWT. Oh, ta'ala. Itu buat zakat mal dan zakat fitrah. Fitrah. Satu lagi Stat. Ya, gimana? Satu lagi ya boleh ya? Boleh. Gak kelar-kelar sampai subuh ini. Mumpung ada uji. Gini Tat, untuk zakat fitrah. Misalnya petani ya Tat ya. Iya. Kan petani kita lihat kan penghasilannya kan nggak menentu. Apalagi di cuaca sekarang kan apa namanya? Musim hujan, Tuh, kadang-kadang Ya. gagal panen. gagal panen. Kalau Iya. petani nggak ngaruh musim deh. Apa ya? Sebutnya apa ya? Emang menurun terus. Nah, kan nggak punya uang ya. Mm, Mau bayar zakat. Iya. Dia tetap mau bayar zakat gitu misalnya. Mm. Boleh nggak Tat, kita bayar zakatnya pakai beras karena dia seorang petani. Iya. Nah, atau sembako lah. Mungkin dia punya hasil berkebun gitu Tat. Iya. Kira-kira menurut Ustadz gimana Tat? Boleh nggak dalam hukum Islam gitu Atau Tat? enggak ini Ustadz, mungkin saya nambahin aja. Iya, iya. Dari segi afdolnya itu zakat fitrah, Iya. beras atau uang. Iya, boleh nggak ya? Itu aja. Jadi Iya. sebenarnya kalau dari afdol Imam Mazhab Syafi'i itu lebih afdol dengan untuk makanan pokok. Berarti dengan beras tadi. Dengan beras. Iya, lebih afdolnya Karena menurut makanan mazhab pokok Imam. kita beras, jadi beras. Iya, Imam Syafi'i. Karena ya kan makanan pokok kita beras, maka Imam Syafi'i lebih afdolnya dengan bentuk Beras. beras tadi gitu kan. Iya. Makanan pokok baik itu beras kah atau misalnya ternyata di sana gandum atau misalnya jagung gitu kan. Dengan apalagi dari petani tadi gitu kan. Iya, dia kan nggak punya uang tuh Tat ya. Maka boleh ini makan zakat fitrah dengan menggunakan beras tadi Oh gitu. iya. Tapi ya mungkin karena kita lebih banyak Basnas juga udah mengeluarkan boleh gitu kan untuk menggunakan uang karena ya istihadnya atau hasil pikirnya gitu kan. Kalau misalnya orang-orang menunaikan zakat fitrah semua dengan berupa beras gitu kan, khawatir nanti orang akan kebanyakan beras tanpa ada misalnya buat beli lauknya misalnya keperluan atau lainnya. misalnya buat keperluan yang lainnya. Nah, itu yang dikhawatirkan sehingga Basnas memperbolehkan dengan menggunakan uang. Dan tentunya karena kita sudah punya ada pemerintah sendiri gitu kan, kita bisa mengikut daripada aturan Basnas gitu kan, boleh pakai uang juga boleh pakai beras, walaupun kita lebih mayoritas di sini mazhab Imam Syafi'i gitu. Nah itu karena ya Islam ini kan menyesuaikan praktis gitu kan, simpel, praktis, Simpel, komprehensif praktis. juga Iya. gitu kan. Jangan sampai kita memberatkan harus beras semua gitu kan. Jangan seperti itu juga. Tapi ya kalau misalnya kita mampunya beras, ya boleh dengan beras, mampunya dengan uang gitu kan, untuk mempermudah daripada kita repot-repot beli beras dulu gitu kan. Kita Mm-mm, di beras betul. di rumah juga ada seberapa gitu kan, boleh juga dengan uang. Nah, itu Iya. sih sedikit tentang fikih daripada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, satu lagi mungkin ya sedikit penjelasan, kalau misalnya orang yang menunaikan zakat fitrah, maka ini orang yang menunaikan zakat fitrah adalah orang yang pernah hidup atau pernah merasakan idul bulan Ramadan. Jadi misalnya suatu saat Bang Ade gitu kan punya anak lahir di akhir Ramadan, tapi belum Idul Fitri gitu kan, satu hari sebelum Idul Fitri Wajib. buat zakat Walaupun fitrah sehari lahir. walaupun baru satu hari lahir. Oh. Ya, jadi karena pernah merasakan Idul bulan suci Ramadan gitu buat zakat fitrahnya. Jadi ya
kalau misalnya itu ya kita sudah siap-siap buat menunaikan zakat fitrahnya dari Kalau sekarang. lahirnya pas sholat Id, Ustaz. Iya. Lebih detail lagi. Itu kemungkinan ya Allah nggak tahu, Mungkinan kita sih. nggak tahu, ya kan? Mungkin nggak Dokter, sih? dokter lagi sholat id. Dokter lagi sholat id. Iya. Khatib udah mau naik mimbar nih Ustaz nih. Ah, Lahir dah, Ya. lahiran. maka itu belum diwajibkan. Oh, belum diwajibkan. Buat zakat fitrah Oh, karena kan iya, sudah iya. lewat waktunya. Oke, nah Oke, itu oke. itu aja mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bolehlah kita Sebenarnya datang sih lagi. pengen nanya-nanya. Mumpung ada uji kan. Jadi ya nanti Ya. dah mungkin uji mau ini. Nanti Ya, itu aja ya bisa lah kesempatan kita lain. ngobrol-ngobrol lagi gitu kan, kita tanya-tanya lagi, kita bincang-bincang lagi. Mudah-mudahan juga pemirsa podcast semakin tertarik datang ke masjid gitu kan. Insyaallah. Misalnya ada pertanyaan bisa datang ke kantor, kita ngobrol-ngobrol tentang zakat gitu kan, kita bincang-bincang juga tentang apa sih gitu kan, bagaimana cara menunaikan zakat ataupun yang lainnya, mudah-mudahan bisa kita jawab. Sebenarnya sih masih banyak Ustaz yang mau ditanyain. Iya kan? Cuman karena waktu Pak Iya. Ustaz. Iya, betul. Nanti lagi lah ya kita ya. Iya, nanti Podcastnya nanti takutnya kuotanya habis nih yang nonton gitu kan. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan podcast Al-Fatah. Mudah-mudahan kita semua Allah SWT berikan ilmu baru, ilmu tambahan terkait di amalan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah SWT ampuni kita semua atas segala kekurangan kita, kesalahan kita, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kita keistiqomahan. Terima kasih buat pemirsa yang telah menyaksikan, dan terima kasih juga buat Bang Ade yang udah ikut hadir, buat Bang Moko juga yang udah tanya-tanya dalam kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Amin, ya rabbal amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.